Korea or Indonesia? Indonesiaこれで 아니 뭘 그냥 코리아, 고르면 그냥 코리아 인도네시아? 네, 한국 인도네시아. 어디가 좋냐고? 아 그냥 고르시면 되는 거예요. 아 코리아 인도네시아? 인도네시아. Wah, oke. Kau tahu, orang Korea jauh lebih unggul daripada orang ASEAN. dalam hal apa? Dalam banyak hal kurasa. Baik itu dari segi ekonomi, gaji pokok tinggi, karena negara kami itu negara maju. Sedang nyapping apa orang Jepang Barat ini? Dia bilang orang Korea jauh lebih unggul daripada ASEAN. Itu kan sudah jelas. Di sektor olahraga pun kami jauh lebih unggul. Timnas bola kami langganan Piala Dunia, tidak seperti negara kalian. Banyak naturalisasi pun di Piala Asia tidak mampu. Terus? Dan idol K-pop kami sangat tampan dan cantik. Tidak usah sok keras dasar plastik. Kau benar sekali, Squidward. Simpan saja nanti tosnya, Bob. Dan itu memang fakta. Kalau orang Korsel itu mayoritasnya operasi plastik. Jabatannya di ASEAN cukup seram, penghancur K-Nets. Ya, itulah gelar yang pantas disematkan untuk para warganet Indonesia di sosial media. Warganet Plus 62 maju di barisan paling depan untuk kasih paham ke netizen Korea Selatan yang rasis. Pokoknya sebelum K-Nets mengaku salah, kita semua pantang pulang. Serangan warganet Indo yang pakai strategi asbun dan ancaman boikot ternyata manjur. Bukan K-Nets yang ketakutan, tapi pemerintah Korea Selatan yang mulai khawatir. Sektor pariwisata dan entertainment negeri ginseng terancam rugi besar. Thailand dan Filipina bahkan sudah menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Korea Selatan. Waduh, kalau begini ambisi negeri ginseng mendatangkan 30 juta turis asing pada 2028 bisa gagal total. Kok bisa drama keributan K-Nets versus sibling ini sampai merambah ke geopolitik? Tonton video ini sampai selesai. Karma balasan untuk K-Nets yang rasis. Gencatan senjata sama sekali belum terlihat di perang jagat maya paling sengit tahun ini, yakni K-Nets versus siblings. Kedua kubu masih saling adu argumen dan shitpost di berbagai timeline sosmed. Aliansi siblings yang dipimpin warganet Indonesia masih kokoh menghantam K-Nets. Mereka belum mau berhenti sebelum semua netizen Korea Selatan meminta maaf atas tindakan rasis mereka. Kalau dipikir-pikir, kerasnya perlawanan siblings ini masuk akal juga guys. Bayangkan, kalian sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, malah disamakan dengan simpanse, monyet, atau berbagai hewan yang menjadi simbol rasisme. Coba deh lihat akun K-Nets dengan username @umparum3 ini. Katanya bangsa paling maju di Asia. Kok kelakuan netizennya rasis dan gak beradab gini? Kemudian K-Nets juga sekarang lagi sibuk mempermasalahkan cilor. Sebagai konteks, ada pekerja Indonesia yang tinggal di Korea bilang cilor mau cilor kepada netizen Korea Selatan yang menyerangnya. Sama K-Nets dianggap sebagai tindakan asusila. Gara-gara K-Nets salah paham, akun Instagram Mas-Mas Indonesia ini dengan username @jang_bijoy sampai hilang. Bahkan K-Nets juga sudah melaporkan beliau ke perusahaan tempatnya bekerja dan kini terancam di PHK. Waduh, parah banget K-Nets. Mereka yang salah paham, sumber rezeki orang yang hilang. Padahal budaya menawarkan makanan kepada orang yang berantem dengan kita itu juga kultur orang-orang Korea Selatan. Coba deh, simak penjelasan Mas-Mas Indonesia satu ini. Aku kaget ya kalau sebuah cilor aja bisa menjadikan itu pelecehan. Padahal di sini pun setahu aku ada budaya yang mana kalau kita lagi bersih tegang sama orang lain, terus kita beliin mereka minuman kayak gini yang dingin atau minuman dari minimarket gitu, terus kita kasihkan ke orang yang lagi marahan, itu tujuannya buat apa? Biar peace offering, biar kita damai, terus kita saling cooling down, biar kita klop lagi gitu loh, biar kita nggak marahan lagi. Baru tahu ternyata selain takut sama Kim Jong Un, K-Nets juga merinding sama kata cilor guys. Cilor mau cilor. Kalau bulian K-Nets sudah separah ini, masa kita warga plus 62 yang dicaci maki cuma diem aja?
Nah, sekarang warganet Indo malah makin semangat membalas berbagai bulian Kenneth. Misi utamanya sekarang adalah bikin Kenneth makin kesal dan murka. Warganet Indonesia dan sibling malah pakai strategi postingan kocak dan lucu untuk membalas Kenneth. Duh, kayaknya siblings emang tujuannya bukan pengen menang debat, tapi pengen bikin Kenneth dongkol. Hasilnya netizen Korea Selatan kena mental sampai tutup kolom komentar. Aduh, katanya Korea Selatan negara dengan IQ tertinggi di Asia. Kok netizennya malah tutup komen pas debat? Bingung ya cari argumen buat ngebales keasbunan warganet Indo dan siblings. Tapi kayaknya Kenneth nggak layak disebut punya IQ tinggi deh. Soalnya membedakan bendera Indonesia dan Polandia aja nggak bisa. Buktinya ada Kenneth yang pengen ngetrol warganet Indo tapi pakai bendera Polandia. Hayo Kenneth, bukannya berhasil ngetrol warganet Indo malah dimarahin sama orang Polandia. Selain kena semprot amarah warganet Polandia, orang-orang Korea Selatan di luar negeri juga mendapat tindakan diskriminatif. Nah, jadi kena karma kan sekarang? Di kota Sydney, Australia, sekelompok orang putih dan Arab menyerang 2 turis pria Korea Selatan. Bahkan ada salah satu penyerang yang memakai palu. Waduh, kira-kira kalau wajah mereka kena palu, plastiknya bakal rusak nggak ya? Selain diserang di Sydney, wanita Korea Selatan juga mendapat bullying di kota Berlin, Jerman. Don't touch with your ugly glasses. You're ugly Asia whore. You're consentful. You're ugly Asia whore. Yeah, ugly Asia whore. Sifat rasis dan nirempati kayaknya memang sudah mengakar kuat di orang-orang Korea Selatan. Buktinya, idol favorit mereka seperti BTS terang-terangan mempromosikan produk yang mendukung Zionisme Israel. Kim Taehyung atau yang biasa dipanggil V, selaku member BTS dengan bangga menjadi brand ambasador Coca-Cola. Penyanyi 30 tahun ini langsung mendapat hujatan keras dari para ARMY, sebutan untuk fans BTS. Pasalnya, Coca-Cola adalah salah satu produk yang paling getol mendukung Israel. Apa jangan-jangan orang-orang Korsel memang menganggap Israel itu bestie ya guys? Sneakers dari Humble Break ini punya puluhan warna dan motif keren, cek linknya di bawah ini. Keributan mulai merembet ke geopolitik. Kelakuan rasis Kenneth sekarang mendapat perhatian serius dari pemerintah Korea Selatan. Negeri ginseng mulai ketar-ketir mendapat respon keras dari pemerintah negara lain. Bukan cuma K-pop dan K-drama yang terancam boikot total dari pasar Asia Tenggara, sektor pariwisata Korea Selatan juga berpotensi ditinggalkan oleh pelancong ASEAN. Ya, sejumlah negara siblings mulai mengambil sikap tegas. Tidak ada toleransi untuk rasisme, tidak peduli meskipun Korea Selatan berstatus sebagai negara maju di Asia.
Buktinya, Thailand sudah berani meminta warganya untuk tidak memilih negeri ginseng sebagai destinasi wisata. Objek wisata Korea Selatan cuma tren sesaat karena terkenal lewat film atau Netflix. Lebih banyak tempat wisata menarik di Cina dan Jepang. Dan ada keuntungan bebas visa, lebih murah dan suasananya lebih enak. Tulis Asosiasi Industri Travel Thailand. Statement ini tentu menjadi pukulan telak bagi Korea Selatan. Pasalnya, Presiden negeri ginseng Lee Jae-myung punya ambisi negaranya bisa mendatangkan 30 juta wisatawan asing pada 2028 mendatang. Sang presiden sudah menugaskan Park Seung-hyuk selaku pimpinan organisasi pariwisata Korea Selatan untuk menjalankan misi ini. Park Seung-hyuk diminta untuk mengangkat industri pariwisata menjadi salah satu dari 3 kontributor ekspor utama Korea Selatan dalam 3 tahun ke depan. Bersaing dengan sektor otomotif dan semikonduktor yang selama ini mendominasi pendapatan negara. Namun sekarang ambisi ini terancam rusak gara-gara ulah Kenneth yang arogan dan rasis. Padahal sektor pariwisata ini menyumbang 20,3 miliar dolar AS atau sekitar 318 triliun rupiah untuk pendapatan negara Korea Selatan. Bayangkan kalau gerakan boykot Korsel benar-benar dilakukan warga sibling, kerugian yang bakal diderita pemerintah Korea Selatan akan sangat mengerikan. Gara-gara Kenneth, sektor pariwisata negeri ginseng juga bakal semakin tertinggal dari Jepang. Negeri Sakura ini berhasil mencatat rekor 42,7 wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Jangankan ngelawan superioritas Jepang, sektor pariwisata Korea Selatan aja masih kalah dari Thailand. Thailand berhasil mendatangkan 32,7 juta pelancong asing, sementara negeri ginseng cuma 18,9 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Waduh, jumlahnya jomplang banget guys. Kalau begini, popularitas wisata Korea Selatan bisa disalip negara ASEAN yang sedang naik daun, seperti Vietnam dan Malaysia. Gara-gara ini negeri ginseng langsung mencari cara citranya kembali bersih di ASEAN. Salah satunya dengan mempermudah syarat visa untuk warga Filipina yang ingin berkunjung. Sayangnya kebijakan ini malah dihujat oleh warganet Filipina di sosial media. Mereka sudah terlanjur marah akibat perilaku rasis Kenneth yang merendahkan siblings. Indonesia dan Malaysia sudah memboikot negara rasis ini. Sekarang giliran kita orang-orang Filipina untuk melakukannya. Jangan berlibur ke Korsel yang menganggap orang-orang ASEAN sebagai monyet bau. Kita pergi ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara saja, tulis akun Filipina tersebut. Waduh, sepertinya keruntuhan popularitas Korea Selatan yang sudah dibangun puluhan tahun runtuh akibat ulah buruk sebagian netizen yang rasis. Warganet Indo dan sibling sekarang bisa ngopi santai karena pembalasan sudah berhasil. Bisa kali kita ajak Pak Jong-un, Pak Putin, Pak Jinping sama Pak Trump juga buat nongki bareng. Tapi jangankan warganet siblings yang ogah pergi ke negeri ginseng. Bahkan orang asli Korea Selatan seperti Sintayong saja lebih memilih Indonesia loh. Okay, number 1. Korea or Indonesia? Indonesia kalau itu. 아니, 뭘. 그냥 코리아 인도네시아? 네, 한국 인도네시아. 어디가 좋냐고? 그냥 고르시면 되는 거예요. 코리아 인도네시아. Celana olahraga bahan nyaman berkualitas yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini. Dengan kerugian besar yang berpotensi diterima Korea Selatan, akankah Kenneth sadar diri dan berani mengakui kesalahan?